atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi kita mau katakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan telah pelihara kami, Tuhan telah berkati kami, Tuhan telah tolong kami. Oleh karena itu kami datang merayakan kemenangan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di tempat ini. Menaikkan doa, pujian, penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berdaulatlah atas hidup kami ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, ajar kami, bukan hanya mendengar, tapi kami jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang siap terima berkat bersama kita, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Saya percaya setiap kita semua diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, saudara ya. Kitab ini ditulis oleh Yeremia. Dengan satu latar belakang kekelaman bagi sejarah Israel. Yerusalem dihancurkan. Para penduduknya dibuang ke negara Babel. Dalam keadaan hancur, dalam keadaan terbuang, mereka mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Menarik Bapak Ibu. Kalau kitab Ratapan ada 5 pasal, namanya Ratapan, isinya semua adalah meratap. Isinya semua menangis atas pergumulan, atas pencobaan dan lain sebagainya. Menariknya di sini di tengah-tengah kitab Ratapan. Jadi kalau 5 pasal, tengah-tengahnya pasal yang ketiga. Ayat yang terkenal di ayat yang ke-22, ayat yang ke-23 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya apa? Rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Di tengah-tengah ratapan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah pergumulan, ada pengharapan. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, ingat masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ingat masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Ingat masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas. Tuhan sanggup memberikan pertolongan yang ajaib buat segala apa yang kita hadapi. Saya ingat di tahun 2024 ini adalah tahun yang gak gampang buat saya. Tanggal 9 Agustus 2024, gereja tempat saya melayani kebakaran, saudara. Saya bawa sedikit video yang saya ambil dari Instagram jemaat yang mengunggah peristiwa kebakaran di GBI Subang. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Nah, apa yang kita bangun di tahun 2019, saya ingat di bulan Juni 2019, saya diutus di kota Subang, kita membangun satu jemaat di kota Subang. Dan harus hancur semuanya di tanggal 9 Agustus 2024. Tapi tahukah Bapak Ibu, sebelum tanggal 9 Agustus 2024, tanggal 6 Agustus 2024, hari Selasa, ada orang-orang dari Kodam 3 Siliwangi, ketua panitia, wakil ketua, urusan agama Kristen, ya mereka datang ke Aruna 19 untuk mempersiapkan acara tanggal 23 Agustus 2024 di gereja GBI Baranang Siang. Jadi saya ini bagian gedung, setiap orang dari luar yang mau pakai tempat di
GBI Sukawarna, itu pasti ketemu dengan saya. Nah ngobrol-ngobrol lah saya dengan orang-orang dari Kodam 3 Siliwangi itu saudara. Setelah ngobrol-ngobrol, orang Kodam itu ngomong sama saya, Pak, kalau Bapak perlu tempat ibadah, Bapak hubungi saya. Lalu saya jawab apa saudara? Oh enggak perlu tempat ibadah. Bener kan saudara? Enggak perlu tempat ibadah karena tanggal 6 Agustus 2024. Mempersiapkan acara tanggal 23 Agustus 2024. Enggak Pak, saya enggak perlu tempat ibadah. Tanggal 9 pagi jam setengah 6 saya ditelepon oleh full timer yang ada di Subang. Pak, ada asap Pak di gereja. Asap, ya udah matiin aja. Asapnya banyak Pak. Dia kirim gambar. Ini bukan asap kebakaran. Saya langsung pergi ke Subang saudara. Sampai kurang lebih jam 9 pagi habis semuanya. Hancur semuanya. Dari belakang sampai ke depan. Semua alat musik semua rata dengan tanah. Hancur semuanya. Nah ketika hancur semuanya kita nangis dong saudara ya. Wah bersama dengan jemaat Tuhan ini kok hancur semua. Setelah nyawa kumpul kurang lebih jam 12 mulai mikir. Ini Jumat, besok Sabtu, besok lagi Minggu. Di mana kita ibadah? Kalaupun kita punya uang, saudara ya. Kita bisa sewa gedung, kita bisa sewa hotel, tetapi masalah perizinan gak gampang. Hotel pun ketika kita sewa, Pak, saya mau ibadah Pak, gak mudah saudara. Apalagi di kota Subang, gak gampang. Iya ya, ibadah di mana? Saya ingat tanggal 6 saya pernah dijanjikan kalau perlu tempat ibadah hubungi saya. Saya hubungi. Halo Pak Manulang, namanya Pak Manulang. Pak, kita perlu tempat ibadah. Oh ya Pak, buat acara kapan? Minggu depan Pak. Hari Minggu Pak. Setiap minggu Pak. Oh bukan satu kali, bukan. Setiap minggu. Karena dia udah janji tanggal 6. Dia ngomong sama saya. Bapak mau di mana? Di Subang ada 2 tempat milik Kodam Siliwangi. Ya, yang pertama adalah Kodim di kota Subang. Tapi kapasitas aula cuma 100 orang. Saudara. Yang kedua adalah Yonif 312. Kapasitas gedung lebih banyak lagi. 500 sampai 700 orang. Kalau dipadatin bisa 700 orang. Saya pilih Yonif 312 Pak. Tunggu 5 menit, kata dia, saudara ya. Lalu 5 menit kemudian dia telepon saya, Pak, boleh pakai Yonif 312. Berapa saya harus bayar, Pak? Ngobrolnya sama komandannya. Ketika ngobrol sama komandannya, gratis, saudara. Saya ketua panitia Natal BKSG di kota Subang. Ketika saya mau Natalan di Kota Subang, BKSG itu Badan Kerjasama Gereja-Gereja Sekota Subang. Mau Natalan pinjem tempat di Yonif 312, 15 Januari 2024. Saudara tahu apa jawaban dari Yonif? Maaf Pak, belum bisa dipakai untuk ibadah. Ini mau sewa loh, ini mau bayar, gak bisa. Ini cuma sekali loh, gak bisa saudara. Ini tiap minggu, berkali-kali saudara. Nggak bayar, gratis. Saya pernah datang, ketemu dengan komandannya. Pak, ini buat listrik Pak. Ini buat anak-anak Pak. Oh nggak usah Pak. Kalau Bapak tetap mau bayar, bayarnya gini aja Pak. Setiap kali ibadah kan ada doa syafaat Pak. Ada doa katanya kan gitu. Ya Bapak doa, ya gini aja. Tuhan berkati Yonif 312. Tuhan lindungi Yonif 312. Itu Pak bayarannya. Gampang kan saudara? Berdoa buat Yonif 312. Dan puji Tuhan tanggal 4 September 2024 mulailah pembangunan gereja yang baru. Satu gereja yang lebih besar dan saya percaya lebih megah daripada gereja yang terbakar yang dulu saudara. Saya perlihatkan beberapa foto yang diambil, foto terakhir ya. Bangunan yang tadinya 10 kali 24 meter. Menjadi bangunan lebih besar 10 kali 33 meter. Ditambah ada balkon di lantai 2. Juga kamar-kamar full timer yang tadinya 1 lantai.
Kita buat 2 lantai, saudara. Puji Tuhan. Itulah pertolongan Tuhan yang ajaib. Itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Jadi kalau hari ini kita berpikir ketika sedang mendapat pergumulan daripada Tuhan. Ketika sedang mendapat pencobaan daripada Tuhan, kita mulai pikirkan cara A, cara B. Lupakan semuanya itu. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Kalau kita berpikir orang ini, orang itu yang akan menolong kita, lupakan semuanya. Sebab Tuhan bisa menggerakkan orang dari luar samudra, saudara. Orang dari lautan manapun juga untuk memberkati kita. Untuk memberikan pertolongan kepada kita. Nah, dalam pergumulan itu, ada hal yang menarik ditulis di ayat yang ke-26. Kita akan belajar sama-sama. Menantikan pertolongan Tuhan yang ajaib. Ratapan 3 ayat yang ke-26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Satu kali lagi kita baca, 3, 2, 1. Adalah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sedang menanti pertolongan Tuhan, lihat kiri kanan, diam. Nah, diam di sini artinya apa, saudara? Diam di sini bukan berarti, aduh nggak ngerjain apa-apa. Kan ada ayat firman Tuhan, Pak. Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Ya udah, Pak, diam, tidur aja, Pak. Tuhan memberkati pada waktu tidur. Jelas diam di sini bukan pengertiannya pasrah dan pada akhirnya menyerah, tetapi satu tindakan yang aktif di dalam kita menantikan pertolongan daripada Tuhan. Diam di sini punya pengertian menanti dengan sabar. Amin. Nanti dengan apa? Sabar. Sudah menjadi kodrat daripada manusia. Ketika dalam pergumulan, respon naluriahnya mengarahkan cepat beres. Respon naluriahnya mengharapkan cepat selesai. Jadi Bapak Ibu, sedikit belajar tentang cara kerja otak. Cara kerja otak itu akan menyerap informasi dari panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, diserap. Lalu dimasukkan dalam satu bagian otak yang namanya amigdala. Amigdala ini diproses. Nah, ketika diproses akan menghasilkan satu kesimpulan sesuai dengan apa yang menjadi informasi dasar yang kita miliki. Misalkan, kalau saya bilang teh botol, apa yang ada dalam pikiran saudara? Apakah sama dengan gambar ini, saudara? Apapun makanannya, minumannya, teh botol. Jadi kalau saya ngomong, saudara mendengar teh botol, lalu informasi itu saudara serap, lalu amigdala memberikan satu keputusan, teh botol tuh ini. Padahal kan yang dimaksud dengan teh botol kan bukan cuman ini, saudara. Mungkin seperti gambar berikut ini, teh, cap, botol. Atau mungkin ada botol dan ada teh, kan gitu kan. Nah, kebiasaan kita secara naluriah menyimpulkan dengan cepat. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, oh langsung habis. Oh langsung mati. Ingat kata-kata kapten kapal Titanic. Ketika kapal itu menabrak karang, lalu kapalnya mulai tenggelam, saudara. Semua berebut keluar, ambil sekoci. Lalu kapten kapal ngomong gini, tenang, tenang. Yang di dalam belum tentu hidup. Yang di luar belum tentu mati. Jadi apapun yang terjadi, yang di dalam belum tentu hidup katanya. Yang di luar pun belum tentu mati, sabar. Tenang, menantikan pertolongan daripada Tuhan. Kitab Amsal mencatat, orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Amsal 19 ayat yang kedua bagian B dikatakan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saul ketika dalam keadaan terhimpit membutuhkan pertolongan, dia lihat Samuel tidak ada. Dia lihat tentara semakin mendekat, rakyat pun sudah berteriak-teriak, Saul, Saul cepat tolong, cepat tolong.
Apa yang dilakukan? Dia tergesa-gesa, ambil kesimpulan, lalu dia pergi ke wanita pemanggil arwah di Endor untuk memanggil Samuel, saudara ya. Dan itu menjadi satu kekejian di mata Tuhan. Saul tidak sabar sehingga dalam kesesakan mencari bantuan alternatif. Sabar, sebab semua indah pada waktunya Tuhan. Ini bulan November, saya jadi ingat, saya menikah 17 tahun, saudara ya. Namanya orang menikah pasti ada pergumulan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Pergumulan, saudara ya. Nah, tapi dalam setiap pergumulan yang dihadapi, saya selalu mengingat peristiwa November ini. Singkat cerita, di awal-awal tahun 2007, dalam pelayanan ke Tanjung Sari, dulu saya pelayanan di Tanjung Sari, Sumedang. Nah, hari Minggu saya jemput pacar saya di King Shopping Center, dia ibadah di sana. Lalu sama-sama pergi ke Tanjung Sari. Nah, kita ngobrol. Namanya orang pacaran kan ngobrol gini. Kapan ya kita nikah? Lalu kita mulai berhitung. Kan ini kan informasi diserap, lalu diambil keputusan. Gaji kamu tambah gaji saya, lalu berapa keperluan kita menikah, tinggal bagi aja. Misalkan kalau gaji saya dan gaji istri saya ditambahkan punya nilai 1 juta lah, misalkan gitu saudara ya. Lalu pernikahan perlu 50 juta, kan gampang jawabannya kan. Setiap bulan nabung 1 juta, keperluan 50 juta, lalu otak mikir, ambil keputusan, kesimpulan, perlu berapa? 50 bulan untuk menikah. Tapi semuanya berubah ketika dalam perjalanan ke Tanjung Sari itu di Jalan Soekarno-Hatta, di depan Polda ada tukang es kelapa muda. Sampingnya ada tukang mie ayam. Siang-siang kan enak makan es kelapa muda. Lalu saya ngomong, di depan ada tukang es kelapa muda. Kita mampir, kita berteduh dulu minum es kelapa muda. Lalu ditanya, emang kamu bawa uang? Oh, enggak bawa uang. Kamu enggak bawa uang? Enggak bawa uang juga. Ingat, enggak bawa uang, bukan enggak punya uang. Ya, karunya 5.000 itu boga gitu kan. Enggak bawa uang beda dengan enggak punya uang, saudara ya. Oh, pada beda-beda tipis sih. Tapi beda lah saudara ya. Wah, ya udahlah enggak apa-apa. Lanjut aja Cinunuk, Cileunyi, Jatinangor, lalu Tanjung Sari. Nah, ketika dalam perjalanan itu tiba-tiba di belakang ada motor ngebut. Lalu tangan kanan pegang gas, mungkin gas sekencang-kencangnya, tangan kiri ambil sesuatu di jaketnya. Lalu keluar setelah perlahan, berikut dengan uang 5.000 rupiah keluar dari saku jaketnya. Terbang, lalu kena badan saya. Saya langsung berhenti. Lalu uang itu turun sedikit demi sedikit. Lalu saya injak uang itu, saudara. Emang ada etika ketika saudara nemu uang. Ada etikanya. Yang pertama, itu uang bukan uang kita. Jangan diambil. Pertama. Etika yang kedua, ambil. Tapi kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Tapi kan ada etika yang ketiga. Gimana caranya supaya jadi uang saya? Langkahi 7 kali. Gitu kan saudara ya. Nah tapi saya nggak bicara etika waktu itu. Saya langsung ambil, saya langsung minum es di depan Polda Jabar itu. Di situ Tuhan ngomong sama saya, gini. Kalau 5.000 saja, itu kebutuhan kamu, Tuhan tolong. Kalau nanti kamu menikah perlu berapa sih? 50.000. 500.000, 5 juta, atau 55 lainnya. Kalau itu kebutuhan kamu, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sediakan. Sambil minum es kelapa muda saya ngomong gini, tahun ini kita nikah. Itu tahun 2007 saudara. Setelah menikah ada banyak hal yang saya butuhkan. Mungkin kebutuhan tentang rumah, kebutuhan istri yang hamil dan melahirkan, kebutuhan anak yang masuk sekolah TK, SD, SMP, SMA, sekarang mau kuliah. Saya nggak tahu apa yang saya hadapi ke depannya, tetapi peristiwa 5.000 itu menjadi satu dasar buat saya. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati dengan cara yang ajaib buat saya.
Pergumulan apa yang kita hadapi? Biar kiranya sabar. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Tokoh-tokoh dalam Alkitab menulis Musa menanti 40 tahun. Yusuf menanti 20 tahun. Abraham menanti 25 tahun. Bahkan Nuh menantikan pertolongan 120 tahun. Kita mungkin tidak tahu seberapa lama kita menanti. Tetapi kita bisa mempelajari bahwa Tuhan mengakhiri setiap penantian di waktu terbaik dengan cara yang mendatangkan hasil yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Jadi apapun yang terjadi, sabar. Hal yang kedua, apa menanti dengan diam punya pengertian? Menanti dengan iman, menanti dengan pengharapan, menanti dengan kasih. Ketika dalam pergumulan menanti dengan iman, pengharapan dan kasih artinya gini saudara. Menanti dengan iman artinya percaya penuh Tuhan pasti menolong. Menanti dengan pengharapan percaya suatu saat nanti Tuhan akan tolong. Kalau menanti dengan kasih, saya tetap percaya sekalipun Tuhan tidak menolong. Nah kita harus punya dimensi itu saudara. Iman yang membuat kita tetap memegang teguh janji Tuhan. Tuhan pasti tolong. Pengharapan yang membuat kita punya ekspektasi yang positif. Apapun yang terjadi Tuhan tidak merancangkan yang jahat buat saya. Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan menanti dengan kasih adalah satu komitmen tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menolong. Nah cara menanti seperti ini ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18, saya undang pemain musik. Daniel pasal 3 ayat 17 ayat 18 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, Abednego, dia adalah pemuda-pemuda yang dibuang. Ya, kalau baca kitab Ratapan kan Israel dihancurkan, orang-orangnya dibuang ke Pulau Babel, ke negara Babel. Nah di negara Babel ini ada 3 anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego. Raja yang memerintah adalah Nebukadnezar. Dia buat patung, lalu semua orang dikatakan harus menyembah patung emas yang didirikan Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego menolak. Lalu dipanggil oleh raja. Ayolah sekarang sembah aja, sekali aja. Sekali. Udah gitu udah bebas kamu. Oh enggak. Jawabannya adalah jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan. Jadi yang pertama, Allah kami sanggup yang kami puja, sanggup melepaskan kami. Ini dimensi iman. Allah kami sanggup melepaskan kami. Lalu yang kedua, dikatakan ia akan melepaskan kami. Ini dimensinya pengharapan. Ia akan melepaskan. Kapan? Enggak tahu. Tapi ia akan melepaskan, ia akan membebaskan, ia akan menolong. Tapi ditutup dengan dimensi kasih. Sekalipun tidak menolong, saya tidak akan pernah menyembah atau memuja dewa milik Tuanku Raja. Ini dimensi kasih. Sekalipun Tuhan tidak menolong, saya tetap percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi kita baca Ratapan 3:26 adalah baik. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini pernyataan kami ya Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya
dan mengucap syukur. Ini pernyataan kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, katakan Yesus setia. Ini doa kami Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, Meskipun duri dalam daging, ini ketetapan kami ya Tuhan. Ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengangkat setiap hati. Oh, berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau Dia labatakara labara 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 labara. berkali-kali Kau kuatkan. Dia labaya sarabara labara labara. Lembah gelap Engkau ada. Mari bawa doa kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dia labaya syara labara 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 labara. Kalau pergumulanmu serasa sangat berat, berserulah kepada Tuhan, penolong yang ajaib. Dia labata kara labara 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 labara. Dia labara 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 labara. Tuhan punya cara tersendiri. Tuhan pilih orang-orang tersendiri untuk menolongmu. Dia labata kara labara 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 labara. Dia labara 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 labara. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tolong, Kau kuatkan. dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya.